Aku hanya ingin menginap satu malam di rumah warisan kakek yang katanya sudah kosong sejak 1998. Lokasinya jauh dari kota, di tengah hutan pinus. Saat aku masuk, rumah itu masih berdiri kokoh, terlalu kokoh untuk bangunan yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Di ruang tamu, ada jam dinding besar yang terus berdetak. Anehnya, setiap pukul 12.17 dini hari, jam itu akan berbunyi 3 kali. Bukan seperti bunyi jam biasa, tapi seperti suara napas berat. Aku coba abaikan. Tapi malam itu aku bermimpi. Seorang wanita dengan gaun putih, rambut menutupi wajah, berdiri di bawah jam. Dia berkata, "Kau tidak seharusnya di sini, rencana semesta sudah rusak sejak kau datang." Keesokan harinya aku temukan sebuah kotak kayu kecil, terkunci di loteng. Aku buka dengan paksa. Di dalamnya ada foto hitam putih. Seorang pria yang sangat mirip denganku, berdiri di depan rumah ini tahun 1971. Di balik foto tertulis, dia menolak takdir. Sekarang semesta akan mengambilnya kembali. Dan sejak saat itu, aku tidak bisa keluar. Pintu depan terkunci meski tidak ada kunci. Ponselku tak ada sinyal, dan jam dinding itu terus berdetak. Bahkan saat aku sudah menutup telingaku. Karena ternyata, semesta tidak pernah lupa siapa yang merusak rencananya. Aku mencoba semua pintu, jendela, bahkan memecahkan kaca dapur dengan kursi. Tapi tak satu pun yang retak. Seolah rumah ini bukan dari kayu dan kaca, tapi dari sesuatu yang lebih tua, lebih kuat. Suara jam dinding makin aneh. Sekarang tidak hanya berdetak, tapi bergumam. Aku dengar namaku di antaranya. Samar. Pelan. "Raka, Raka, kau tak bisa pergi." Hari kedua, makanan yang kubawa mulai habis. Tapi setiap kali aku kembali ke dapur, kulihat roti yang tadi habis, muncul kembali, utuh. Seolah rumah ini memberi makan, agar aku tetap tinggal. Aku coba membakar kotak kayu yang kutemukan, tapi apinya mati sendiri. Dan saat aku menyentuh foto pria yang mirip denganku, mataku mulai berdenyut. Kepalaku pusing. Dalam pantulan kaca, wajahku berubah sedikit. Garis rahang yang berbeda. Dahi yang lebih sempit. Wajahku bukan lagi milikku. Malam ketiga, aku terbangun bukan karena mimpi, tapi karena ada yang bernapas di sebelahku. Panjang, berat, hangat. Tapi ketika kulihat, tak ada siapapun. Hingga aku sadar, jam dinding itu sekarang punya mata, dan matanya melihat langsung ke arahku. Aku berlari ke loteng, berharap bisa memecahkan langit-langit dan keluar. Tapi di loteng kini ada tangga lain, yang kemarin tidak ada. Tangga kayu tua mengarah ke atas, ke ruang yang seharusnya tidak mungkin ada. Tapi suara napas dari jam makin keras. Rumah ini berdenyut. Jantungku ikut berdetak kencang. Aku tahu, satu-satunya jalan keluar mungkin bukan keluar, tapi naik ke atas. Langkah pertama kupijak. Tangga berderit tapi kuat. Langkah kedua, nafasku memburu. Langkah ketiga, keempat, kelima. Tangga ini seperti tak berujung. Aku merasa naik terlalu lama untuk rumah satu lantai. Udara jadi semakin dingin, tapi anehnya, ada bau bunga melati. Lembut, tapi terasa salah. Seperti bau bunga di rumah duka. Akhirnya aku sampai di ujung. Ruang kecil dengan satu jendela bundar yang tak bisa dibuka. Di tengah ruangan itu ada meja dan di atasnya berdiri jam dinding yang sama persis. Tapi ini bukan jam yang ada di ruang tamu. Jarumnya bergerak mundur dan di baliknya terpantul bayangan seseorang berdiri di belakangku. Tapi saat ku putar badan, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba dinding mulai bergerak. Bukan ambruk, tapi berputar seperti karusel. Aku kehilangan keseimbangan. Jatuh terduduk. Dan di bawahku, lantai mulai retak, memperlihatkan lubang. Lubang itu memperlihatkan ruang tamu rumah dari atas. Aku bisa melihat diriku sendiri, duduk di sofa, memandangi foto tua itu. Tapi itu bukan aku yang sekarang. Orang itu tersenyum.
tenang. Dan ketika dia mendongak, dia melihat langsung ke arahku. Lalu dia bicara tanpa suara, hanya bibir yang bergerak. Kau sudah digantikan. Tanganku gemetar. Aku coba lari kembali ke tangga, tapi tangga itu hilang. Diganti oleh tembok polos. Suara detak jam makin cepat, makin nyaring, makin tak masuk akal. Detak itu berubah jadi seperti suara langkah. Langkah 10, 20, ratusan kaki datang dari dalam dinding. Lalu, dup, dup, dup. Pintu kecil di balik jam terbuka perlahan. Gelap di dalamnya. Tapi aku tahu, sesuatu sedang keluar. Aku mundur, tapi tak ada tempat untuk lari. Dari balik pintu kecil itu, muncul tangan. Pucat, panjang. Jemarinya terlalu banyak, mungkin 7 atau 8. Bergerak perlahan, seperti sedang meraba udara. Tangannya menyentuh lantai, dan lantai mulai berubah. Kayunya jadi hitam, retak. Seolah kehidupan mengering hanya karena disentuh makhluk itu. Aku terdorong ke sudut ruangan. Tak ada jalan keluar. Lalu dia muncul sepenuhnya. Sosoknya tinggi, kurus, terlalu kurus. Kepalanya miring seperti dipatahkan. Matanya gelap, kosong, seperti lubang tak berdasar. Tapi dari matanya mengalir air bening bukan menangis, lebih seperti bocor. Makhluk itu melangkah ke arahku. Tapi anehnya, tak ada suara langkah. Justru yang terdengar adalah detak jantungku sendiri, seolah rumah ini menyamakannya, menyanyikannya, menghafalnya. Tiba-tiba makhluk itu bicara bukan dengan mulutnya, tapi langsung di kepalaku. Kau menentang urutan. Yang di bawah belum waktunya kembali. Tapi kau membuka pintunya. Aku ingin bicara. Tapi mulutku tak bisa terbuka. Seluruh tubuhku kaku. Tapi kesadaranku tetap utuh. Aku hanya bisa menatap saat makhluk itu mengangkat tangannya yang penuh jemari dan menyentuh dahiku. Seketika, semua jadi gelap. Tapi bukan gelap biasa. Ini gelap yang hidup. Aku merasa ditarik. Tenggelam. Aku melihat kenangan yang bukan milikku. Seorang wanita menggantung diri di ruang tamu. Seorang pria mengubur sesuatu di bawah lantai dapur. Seorang anak kecil bersembunyi dalam dinding, menangis tanpa suara. Semua wajah mereka. Aku. Atau mungkin, semua dari mereka adalah versi lain dariku. Saat aku terbangun, aku duduk di sofa ruang tamu. Lagi. Jam di dinding berdetak normal. Tak ada suara aneh, semua tampak biasa. Tapi ketika aku berdiri dan menatap ke cermin tua di ruang tengah, bayanganku tidak bergerak bersamaan denganku. Ia hanya menatap balik, tersenyum. Bayanganku di cermin tersenyum, dan menepuk kaca dari dalam. Suaranya pelan tapi jelas. Tek, tek, tek. Dan tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, jari telunjuknya menggoreskan kata-kata dari dalam cermin. Bukan kamu lagi. Langkah-langkah itu makin mendekat. Aku tak bisa melihat wujudnya, hanya bayang-bayang panjang yang menari di dinding lorong. Bergoyang seperti diputar oleh cahaya lilin tak terlihat. Setiap pintu yang kulewati bergetar lebih keras saat aku melangkah. Dari baliknya terdengar suara-suara. Tawa anak-anak, tapi nadanya terlalu datar. Suara air menetes, disusul teriakan pelan yang tercekik. Lalu, suara napasku sendiri, seolah dari seseorang yang sedang berdiri tepat di belakangku. Aku berhenti. Jangan balik, jangan pernah balik. Tapi, rasa penasaran mengalahkan insting. Perlahan kuputar kepalaku, dan kulihat bayanganku tubuhku, berdiri tanpa wajah. Kepalanya rata, seperti belum diisi. Tangannya meniru gerakanku. Tapi gerakannya telat 2 detik, seolah masih belajar menjadi aku. Panik, aku membuka salah satu pintu secara acak. Cahaya merah menyilaukan menyembur keluar. Aku masuk. Pintu tertutup sendiri di belakangku. Aku berada di ruang kelas tua. Meja-meja kayu lapuk, papan tulis penuh coretan tak dikenal huruf yang tampak hidup, terus merayap turun seperti serangga. Di depan kelas, duduk seorang pria tua berpakaian seperti guru. Tapi matanya terlalu banyak, ada 4 di wajahnya, 2 lagi di tangannya. Dia berkata, "Silakan duduk, kami sedang mempelajari konsekuensi pilihan." Aku mundur.
Tapi kursi di belakangku menarik dirinya sendiri. Membuatku terduduk. Papan tulis menampilkan nama-nama. Dan semua nama itu adalah namaku. Tapi dengan tahun lahir berbeda-beda. 1982, 2071, satu tidak punya tahun, hanya tanda tanya. Pria tua itu mendekat, tangan bermata menunjuk satu nama. Kamu yang sekarang, bukan yang seharusnya sampai sejauh ini. Tapi semesta membiarkan celah. Sekarang kamu harus memilih versi mana yang tetap hidup. Aku mundur, nafasku tercekat. Ruangan terasa sempit, meskipun secara fisik tak berubah. Waktu terasa lambat, seolah setiap detik ditarik paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Di sudut mataku, jam dinding itu kini punya 2 jarum detik, bergerak ke arah berlawanan. Satu ke kanan, satu ke kiri. Waktu telah pecah. Tiba-tiba, seluruh rumah terdiam. Tak ada detak, tak ada angin, tak ada suara. Tapi justru dalam diam itulah aku mendengarnya, bisikan dari dalam lantai. Aku merangkak perlahan ke bawah meja, menempelkan telingaku ke papan kayu. Dan ku dengar, tolong, dia menirumu. Dia sudah di luar. Suaranya seperti milikku, tapi lebih serak, lebih lemah. Dan tiba-tiba aku sadar. Sejak tadi aku tak merasa lapar, tak haus, tak buang air. Berapa lama aku sebenarnya di sini? Pintu depan mendadak terbuka perlahan, tanpa suara. Seseorang berdiri di sana. Itu aku, dengan baju yang sama seperti saat aku pertama kali datang ke rumah ini. Dia memandangku, lalu tersenyum, seperti tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Aku sudah menunggu kamu keluar, katanya. Sekarang giliranku tinggal di sini. Dan sebelum aku bisa bertanya atau lari lantai di bawahku runtuh. Aku terjatuh, jatuh, dan jatuh, melintasi ruangan-ruangan yang semuanya tampak seperti versi rusak dari rumah ini. Langit-langit terbalik, jam-jam meleleh, cermin-cermin retak, menampilkan wajah yang terus berubah. Lalu aku mendarat di sebuah lorong sempit dengan puluhan pintu di setiap sisi. Semua pintu bergetar pelan. Semua pintu memanggilku dengan bisikan yang seragam. Masuklah, pilih takdirmu, semesta akan mengatur sisanya. Dan dari ujung lorong, sesuatu mulai berjalan ke arahku. Langkah-langkah itu makin mendekat. Aku tak bisa melihat wujudnya, hanya bayang-bayang panjang yang menari di dinding lorong, bergoyang seperti diputar oleh cahaya lilin tak terlihat. Setiap pintu yang kulewati bergetar lebih keras saat aku melangkah. Dari baliknya terdengar suara-suara. Tawa anak-anak, tapi nadanya terlalu datar. Suara air menetes, disusul teriakan pelan yang tercekik. Lalu, suara napasku sendiri, seolah dari seseorang yang sedang berdiri tepat di belakangku. Aku berhenti, jangan balik, jangan pernah balik. Tapi, rasa penasaran mengalahkan insting. Perlahan kuputar kepalaku, dan kulihat bayanganku tubuhku berdiri tanpa wajah. Kepalanya rata seperti belum diisi. Tangannya meniru gerakanku, tapi gerakannya telat, 2 detik. Seolah masih belajar menjadi aku. Panik, aku membuka salah satu pintu secara acak. Cahaya merah menyilaukan menyembur keluar. Aku masuk. Pintu tertutup sendiri di belakangku. Aku berada di ruang kelas tua. Meja-meja kayu lapuk, papan tulis penuh coretan tak dikenal huruf yang tampak hidup, terus merayap turun seperti serangga. Di depan kelas, duduk seorang pria tua berpakaian seperti guru. Tapi matanya terlalu banyak. Ada 4 di wajahnya. 2 lagi di tangannya. Dia berkata, "Silakan duduk. Kami sedang mempelajari konsekuensi pilihan." Aku mundur. Tapi kursi di belakangku menarik dirinya sendiri. Membuatku terduduk. Papan tulis menampilkan nama-nama. Dan semua nama itu adalah namaku. Tapi dengan tahun lahir berbeda-beda. 1982, 2071. Satu tidak punya tahun, hanya tanda tanya. Pria tua itu mendekat. Tangan bermata menunjuk satu nama. Kamu yang sekarang, bukan yang seharusnya sampai sejauh ini. Tapi semesta membiarkan celah.
Sekarang kamu harus memilih versi mana yang tetap hidup. Semua lampu di kelas padam, dan di dalam gelap muncul barisan siluet semua menyerupai aku. Semua melangkah perlahan, mendekat. Semua ingin menjadi yang terakhir berdiri. Aku tahu, hanya satu dari kami yang akan keluar dari ruangan ini. Tapi aku belum tahu apakah aku yang sedang berpikir ini adalah versi yang layak, atau hanya satu dari banyak cadangan. Mereka mengelilingiku versi-versi diriku yang tak kukenal, tapi terasa sangat dekat. Beberapa wajah mereka rusak. Ada yang tanpa mata, ada yang tersenyum terlalu lebar, ada yang hanya diam. Tubuhnya gemetar, tapi tatapannya menancap tajam ke arahku. Satu langkah maju, mereka bersamaan. Tapi langkah mereka tak bersuara, hanya detak, detak jantung, detak jam, detak yang menyatu jadi satu irama, seperti lagu yang hanya bisa didengar oleh yang tersesat. Aku mencoba bicara. Siapa kalian? Tapi suara itu tidak keluar dari mulutku, justru dari salah satu dari mereka. Yang berdiri paling dekat dengan bekas luka di leher menjawab, kami semua adalah kamu yang ditolak semesta. Kamu seharusnya tidak ada di sini, tapi kamu tetap memilih masuk. Dinding kelas mulai berubah, meleleh seperti cat minyak dicampur darah. Papan tulis kini hanya satu kata besar, yang terus muncul dan menghilang. Pilih, aku terdorong ke depan. Mereka tak menyerang, tidak, tapi mereka menunggu. Seolah hanya satu dari kami yang diizinkan melanjutkan, dan yang lain akan dikurung kembali, atau dihapus. Lalu salah satu dari mereka yang paling hancur, wajahnya penuh retakan seperti keramik jatuh berbisik ke telingaku. Jangan percaya ruang ini bukan kelas, ini pemakaman yang sedang menyamar. Aku melihat ke bawah. Lantai kayu telah berubah menjadi batu nisan. Setiap ubin punya nama, dan di salah satunya ada namaku. Tapi tanggal kematiannya adalah besok. Aku terdorong lagi, tubuhku bergerak sendiri. Aku menyentuh gagang pintu lain yang tiba-tiba muncul di tengah ruangan. Tanganku bergetar. Dari balik pintu, terdengar suara tangisan ibuku. Tapi pelan, teredam, seperti dari balik tanah basah. Suara salah satu, aku, terdengar lagi dari belakang. Apapun yang kau pilih, tidak akan mengembalikan dunia seperti semula. Karena semesta tak pernah mengulang, hanya menyusun ulang kita. Dan aku membuka pintu itu, gelap. Namun berbeda dari gelap sebelumnya. Ini gelap yang memanggil. Aku melangkah masuk. Dan sebelum pintu menutup sendiri di belakangku, aku mendengar satu kalimat terakhir, serempak dari semua mereka yang kutinggalkan. Kami akan tetap di sini, menunggu gilirannya rusak lagi. Pintu menutup di belakangku tanpa suara. Aku berdiri dalam lorong tanpa cahaya, tapi entah kenapa aku masih bisa melihat. Bukan dengan mata, tapi seperti kesadaranku bisa merasakan bentuk. Dinding lorong ini berdenyut perlahan, seperti paru-paru yang menghela napas. Langkah kakiku memicu gema, tapi gema itu kembali dengan kata-kata. Setiap kali aku melangkah, lorong menjawab. Mengapa kau menolak peranmu, langkah? Mengapa kau mencoba lari dari takdirmu? Aku tak menjawab, aku terus berjalan. Lorong berbelok, lalu berbelok lagi, dan lagi. Di ujung lorong, kulihat diriku berdiri. Tapi kali ini bukan bayangan jahat, bukan versi rusak. Itu aku yang asli, yang dulu mencoba melawan. Dia tersenyum padaku. Akhirnya kita bertemu lagi. Sudah waktunya, dia menyodorkan tangannya. Kami bersentuhan. Dan dalam sekejap, dua kesadaran kami menyatu. Semua kenangan dari semua versi diriku mengalir seperti arus listrik ke satu titik. Aku teringat segalanya. Semua versi. Semua kemungkinan. Semua pilihan yang tak jadi kuambil. Dan saat itu, semesta bicara. Terima kasih telah menjalani semua peran. Kini kau tak harus memilih lagi. Karena akhirnya, kau telah menjadi utuh. Cahaya perlahan muncul di sekelilingku. Bukan cahaya putih surgawi, tapi cahaya netral, sejuk, seperti kesadaran murni. Tak ada rasa takut, tak ada topeng, tak ada pintu, hanya keheningan. Dan satu bisikan terakhir, jauh,
hampir seperti napas. Rencanaku telah selesai. Tamat bukan berarti akhir dari segalanya. Kadang, itu adalah titik di mana kita berhenti mencari alasan dan mulai menerima bahwa tidak semua hal butuh penjelasan. Semesta tidak selalu memberi jawaban, tapi ia memberi kesempatan. Kesempatan untuk memilih, untuk salah, untuk jatuh, dan untuk bangkit, meski tak selalu sebagai orang yang sama. Ada saatnya kau berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang semesta ingin tumbuhkan dariku? Kita semua berjalan di lorong-lorong yang tak selalu kita pahami. Namun satu hal pasti, setiap versi dirimu punya makna. Entah itu versi yang kuat, yang rapuh, yang tersesat, atau yang berani melawan semuanya adalah bagian dari satu perjalanan besar. Perjalanan kembali ke dirimu yang utuh. Dan pada akhirnya, yang penting bukan siapa kamu di mata dunia, tapi siapa kamu ketika tak ada satu pun yang melihat.